Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali bersama Pelangi Sabda, dan hari ini kita melanjutkan kisah tentang Kain dan Habel. Tema yang kedua yaitu akar kekerasan. Dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kisah Kain dan Habel berlanjut, akan saya bacakan ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara-saudara, kisah Kain yang membunuh Habel adiknya dikenal sebagai kisah kekerasan atau kisah pembunuhan yang pertama dalam Alkitab. Pertanyaan yang kemudian direfleksikan oleh banyak ahli, termasuk ahli psikologis bernama Erich Fromm, adalah dari mana Kain belajar tentang kekerasan, bahkan pembunuhan? Dari mana akar kekerasan itu muncul? Ada dua dugaan yang Erich Fromm kutip dari para ahli. Ada yang mengatakan di satu sisi bahwa kekerasan itu memang akarnya sudah ada sejak manusia lahir atau manusia diciptakan, sudah terinstal dalam diri manusia, dalam otak manusia. Sudah dari sononya manusia itu punya bakat melakukan kekerasan. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan kekerasan tidak berasal dari lahir, tidak berasal dari sononya, tapi kekerasan itu adalah hasil dari belajar, hasil dari meniru. Kalau ada seorang yang memukul misalnya, karena dia pernah melihat orang lain memukul sesamanya. Kalau ada seorang anak yang membentak misalnya, mungkin dia pernah melihat orang tuanya membentak. Kalau ada orang yang melakukan kekerasan, dia belajar dari lingkungannya, maka ia kemudian mempraktekkan kekerasan itu. Dan kekerasan itu sangat banyak. Kemudian pertanyaannya masih sama, dari mana kekerasan itu berasal? Apakah dari bakat alami manusia, dari sononya, dari lahir, atau karena manusia belajar dengan cara meniru? Kita lihat misalnya kasus-kasus yang sangat luar biasa, teroris yang rela meledakkan banyak orang, membunuh banyak orang. Mengapa sedemikian keji? Atau mungkin pembunuh berantai, kenapa kok dia tidak punya empati? Kekerasan luar biasa. Atau mungkin juga perang, atau bahkan ada orang tua yang rela menghabisi nyawa anaknya sendiri misalnya. Bagaimana mungkin manusia bisa sedemikian kejam melakukan berbagai macam kekerasan? Di mana akar kekerasan itu? Kemudian Erich Fromm di penghujung risetnya mengatakan atau menyimpulkan bahwa memang secara alamiah manusia punya bakat, kecenderungan alami untuk
melakukan perlawanan jikalau ada ancaman. Tetapi bakat itu tidak akan terwujud atau termanifestasikan dalam tindakan kekerasan jikalau tidak dipicu atau dirangsang oleh narasi yang berbau kekerasan yang dia terima. Kalau tidak ada bujukan, kalau tidak ada pancingan, maka bakat itu tidak akan muncul. Kira-kira begitu kata Erich Fromm. Maka mengapa ada orang yang bisa melakukan kekerasan yang sangat kejam? Karena ada narasi yang memicu dia melakukan itu. Bisa narasi ketakutan, narasi kebencian, narasi kecemburuan, atau harga diri yang kemudian terkoyak. Orang-orang yang mengalami pengalaman itu, dia akan lebih mudah melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan yang keji. Lantas, bagaimana dengan Kain yang kita baca kisahnya? Ia rela membunuh adiknya sendiri dengan alasan yang barangkali bagi banyak orang sepele, hanya gara-gara persembahannya tidak diterima oleh Tuhan Allah. Ada penafsir yang menyebutkan bahwa Kain menghabisi nyawa adiknya karena dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada Tuhan. Janjane Kain marah pada Tuhan, kenapa kok persembahannya nggak diterima? Tapi dia nggak mungkin melawan Tuhan, yang dia jadikan pelampiasan kemudian adalah adiknya sendiri. Padahal adiknya, Habel, nggak salah apa-apa, nggak gangguin Kain ketika persembahan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi nampaknya, bagi saya, Kain mendapatkan narasi tentang rasa malu, atau rasa cemburu, atau rasa iri yang dia terima. Meskipun Allah tidak memperingatkan, Allah nggak marah, meskipun Habel nggak memperingatkan, orang tuan juga nggak memperingatkan, tapi dia sendiri dalam batinnya merasa bahwa dia kehilangan derajat, dia kemudian kehilangan harga diri. Mengapa adiknya diterima persembahannya dan dia sendiri sang kakak yang sulung tidak diterima? Maka kehormatannya itu kemudian terkoyak. Kalau orang Jawa bilang, si Kain ini wirang, kewirangan. Dan pengalaman itu secara psikologis kemudian bisa memicu bakat yang sudah ada, sehingga kekerasan itu kemudian terwujud dalam tindakan memukul adiknya sampai ia mati. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, dari riset Erich Fromm dan dari pengalaman Kain, kita bisa belajar bahwa yang pertama, kita semua sebagai manusia yang dalam bahasa dogma itu berdosa, memiliki bakat untuk melakukan kekerasan, bahkan kejahatan, bahkan kekejaman. Bakat itu ada ketika kita mendapatkan ancaman. Tetapi manusia yang terpancing amarahnya, terpancing harga dirinya itu, oleh Tuhan Allah telah diperingatkan. Seperti Allah memperingatkan Kain. Di ayat yang ke-6 Allah sudah bersabda kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Jadi Allah seolah-olah sudah mengingatkan, Kain, hati-hati, kamu sudah marah, mukamu muram, dosa sudah mengintip, hati-hati. Segeralah redam amarahmu, kalau tidak akan menjadi bahaya. Nampaknya Kain gagal mengendalikan emosinya dan hasratnya untuk melampiaskan kemarahannya itu, hingga akhirnya adiknya ia bunuh. Maka kita sebagai orang-orang yang barangkali punya pengalaman tersakiti, punya pengalaman cemburu, punya pengalaman iri, dan sebagainya, kita juga diingatkan oleh Tuhan, berhati-hatilah ketika kita sudah punya hasrat, keinginan untuk melawan, membalas, atau melakukan kekerasan. Masih ada waktu untuk meredam itu semua, jangan sampai terjadi sesuatu yang bisa membahayakan, yaitu kekerasan. Itu poin yang pertama, kita diajak untuk mengendalikan diri sedapat mungkin, supaya bakat kekerasan itu tidak termanifestasi dalam tindakan. Kita bisa meredam emosi sedini mungkin. Yang kedua, kekerasan tidak hanya terjadi karena bakat, tapi juga karena ada narasi yang ditularkan, yang disebarkan. Maka narasi-narasi yang bersifat mengancam, menghina, yang sifatnya merendahkan,
itu sudah semestinya kita kurangi, kalau bisa kita hindari, bahkan kita hilangkan. Terutama dalam kehidupan kita di keluarga, dalam komunitas. Mari lebih banyak menularkan narasi-narasi yang lebih apresiatif, yang lebih positif, yang lebih baik, dan yang lebih indah. Dengan begitu, potensi kekerasan tidak akan terangsang untuk kemudian tambah besar dan tambah marah. Sebaliknya, kalau narasinya adalah baik, perdamaian, maka yang terwujud adalah keharmonisan dan juga kerukunan. Rasanya, kita sebagai umat Allah bisa belajar sesuatu yang penting dari kisah Kain dan Habel, seorang kakak yang rela membunuh adiknya. Berhati-hatilah terhadap potensi kekerasan, kebencian yang kita miliki masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengatasi amarah dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Amin. Jikalau tuturku tak